Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan pada program Lentera Senja. Sebuah program yang memiliki cita-cita mulia, menjadi pelita di saat hari menjelang senja, pelita di saat usia menapaki senja, pelita di saat hidup melangkah senja, dan pelita di saat dunia telah menampakkan tanda-tanda senja. Kami berharap kita semua berada pada mata rantai ilmu, di mana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Karena itu, agar kita terus berada pada mata rantai ilmu, jangan lupa untuk ngasih like, komen, share, dan juga subscribe agar kami sekali lagi bisa memberi pencerahan dan kita semua berada pada mata rantai ilmu. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Di bulan suci Ramadan ada sebuah momentum yang dicatat dalam sejarah peradaban Islam, yakni momentum nuzulul Quran. Lalu hadir pertanyaan, apa sesungguhnya fungsi dari nuzulul Quran itu? Untuk memahami fungsi nuzul Al-Quran, ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama, melalui pembacaan terhadap latar belakang historis kenapa Al-Quran itu turun. Pendekatan yang kedua, melalui pembacaan terhadap informasi Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, melalui pembacaan terhadap isi kandungan yang dikandung oleh Al-Quran. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Bila dilihat dari pembacaan terhadap latar belakang historis, kenapa Al-Quran itu nuzul? Ternyata kehadiran Al-Quran ke muka bumi membawa misi sebagai kritik atas disequilibrium, yakni ketidakseimbangan masyarakat Mekah dalam banyak dimensinya. Kita tahu dalam hal bertuhan, masyarakat Mekah terjebak untuk mempertuhankan benda, Lata, Uzza, Hubal, Mana, mempertuhankan air, api, dan matahari. Al-Quran pun mengkritik tentang perilaku sosial masyarakat Mekah yang terjebak pada ragam deviasi sosial dan penyakit sosial yang berbahaya. Seperti misalnya minum minuman keras, berjudi, kemudian prostitusi, absurdisme sistem pernikahan, dan poligami. Itu realitas yang tidak seimbang, dikritik oleh Al-Quran. Berikutnya, jika dilihat dari latar belakang historis kenapa Al-Quran itu hadir. Al-Quran hadir untuk mengkritik ketidakseimbangan perilaku politik, di mana masyarakat Mekah terjebak pada diktum homo homini lupus. Manusia adalah serigala pemangsa sesamanya. Dalam hal ekonomi, masyarakat Mekah terjebak pada sistem ekonomi ribawi. Dalam hal seni dan berbudaya, mereka terjebak pada seni dan budaya yang bernuansa tahayuli. Ala kulli hal, ibu dan bapak sekalian, bila dilihat berdasarkan pembacaan atas latar belakang historis kenapa Al-Quran itu hadir, Al-Quran hadir untuk mengkritik ragam ketidakseimbangan masyarakat manusia, sekaligus Al-Quran memberikan solusi atau otokritiknya.
Karena itu, bila hari ini dalam kehidupan kita, jujur kita akui banyak ketidakseimbangan dalam hidup ini, hadirkan Al-Quran untuk mengkritiknya. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, bila dilihat dari pembacaan terhadap informasi Al-Quran sendiri, maka fungsi nuzul Al-Quran bisa dilihat di Al-Baqarah 185. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari ayat ini kita bisa menarik simpulan. Pertama, Al-Quran itu turun ke muka bumi sebagai hudan. Hudan itu artinya sistem petunjuk. Di Al-Quran ada kerangka etis dan pedoman moral demi terciptanya equilibrium, keseimbangan umat manusia dalam banyak aspeknya. Dari mulai bertuhan, politik, ekonomi, seni, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, Al-Quran itu hadir sebagai al-bayyinat, yakni sistem penjelas. Ibu dan Bapak sekalian, hidup manusia itu kan interaksi dominatif, itu akal budi manusia itu. Jadi produk dari akal budi manusia itu seringkali melahirkan apa yang disebut dengan fenomena. Lazimnya fenomena itu menjadi sesuatu yang amat digemari dan digandrungi. Tetapi sesuatu yang digemari dan digandrungi kadangkala tidak sesuai dengan spirit Al-Quran. Maka Al-Quran hadir sebagai al-bayyinat, penjelas atas sejumlah ragam fenomena yang muncul, yang senantiasa digemari oleh banyak orang, tapi status hukumnya tidak jelas. Sebut saja misalnya hari ini banyak aktivitas rekayasa genetik, hari ini banyak ragam ijtihad dari hasil sains dan teknologi yang itu membutuhkan penjelas dari Al-Quran tentang boleh tidaknya fenomena bank susu, fenomena bank sperma, kemudian di dunia kedokteran lain cangkok ginjal, kemudian dan lain sebagainya, jual beli organ tubuh. Apakah ini bagaimana hukumnya dalam Al-Quran? Nah, Al-Quran hadir untuk ngasih penjelas atas fakta itu. Lalu berdasarkan informasi Al-Quran sendiri, Al-Quran hadir sebagai Al-Furqan, kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena ternyata Ibu dan Bapak, saur sepuh kapungkur, kolot bareto jalma baheula, kita itu kadang sok kabobodo tenyo, kasamaran tingali, ari orai-oraian dibeli, ari orai beneran dipaehan. Ari nu bener sok disalahkan, nu salah sok dibenerkan. Yang benar seringkali kita salahkan, yang salah seringkali kita benarkan. Yang benar banyak yang dipenjara, tapi yang salah banyak mereka yang tertawa. Kita kadang suka terjebak pada aspek itu. Maka Al-Quran hadir ke muka bumi berdasarkan informasi Al-Quran sendiri sebagai Al-Furqan. Berikutnya berdasarkan surah lain. Misalnya di Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai sifah, yakni obat penawar atas sejumlah derita psikologis yang dialami oleh umat manusia. Karena ada kesenjangan antara asa dan realita dalam kehidupannya. Jadi hidup kita ini kan perjalanan dari satu masalah ke masalah yang lain. Ketika kita masuk pada masalah seringkali menggerogoti dimensi psikologis kita. Maka Al-Quran hadir untuk menjadi syifa, obat penawar atas sejumlah derita psikologis itu. Al-Quran pun turun sebagai rahmat, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan Al-Quran rahmat itu artinya kemenangan. Jadi Al-Quran turun ke muka bumi untuk ngasih kerangka referensi dan kerangka pengalaman bagi umat manusia, terutama umat Islam, agar hidupnya meraih kemenangan. Kemudian berdasarkan Quran surah Al-Hijr ayat 9, Al-Quran itu hadir ke muka bumi sebagai ad-dikr. Ad-dikr itu adalah mekanisme kendali diri. Ketika hidup manusia berada dalam kendali diri, dia tidak akan lepas kendali. Pahami Ibu Bapak sekalian, seluruh masalah dalam kehidupan manusia judulnya karena lepas kendali. Seorang ayah tega membunuh anaknya, seorang anak berani membunuh orang tuanya, istri membunuh suami, suami membunuh istri, guru memperkosa murid, murid juga sama menganiaya guru. Itu judulnya karena kita lepas kendali. Nah, Al-Quran hadir untuk membangun kendali diri orang-orang yang beriman. Nah, yang ketiga Ibu dan Bapak sekalian, untuk memahami fungsi nuzul Quran bisa dilihat berdasarkan analisis atas isi kandungannya.
Bila dilihat dari aspek itu, maka fungsi nuzul Al-Quran itu ada 3. 1. Al-Quran hadir untuk membangun kesolehan individual, private morality, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sebutan khairul bariyah atau ni'mal abdu. Yang kedua, jika dilihat dari analisis atas isi kandungannya, Al-Quran turun ke muka bumi untuk membangun kesolehan sosial atau public morality, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khairul ummah. Dan fungsi yang ketiga, Al-Quran untuk membangun kesolehan institusional atau institusionalitas morality. Jadi ibu dan bapak sekalian, Al-Quran hadir ke muka bumi untuk membangun kesolehan individual, kesolehan sosial, dan kesolehan institusional. Ibu bapak, kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Jadi untuk memahami nuzul Quran ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. 1. Pembacaan terhadap latar belakang historisnya. Jika dilihat dari aspek itu, Al-Quran turun ke muka bumi untuk mengkritik ketidakseimbangan masyarakat manusia sekaligus memberikan otokritik, yakni sejumlah solusinya. Yang kedua, bisa dilihat berdasarkan pembicaraan Al-Quran sendiri. Al-Quran berbicara kehadirannya sebagai hudan, al-bayinat, al-furqan, sifa, kemudian rahmat, dan juga ad-dikar. Dan Al-Quran hadir ke muka bumi bisa dilihat fungsinya berdasarkan analisis atas isi kandungannya, di mana Al-Quran punya visi dan orientasi untuk membangun kesolehan individual, kesolehan sosial, dan kesolehan institusional. Mudah-mudahan Ramadan bulan ini atau tahun ini senantiasa bisa menghantarkan kita untuk memahami fungsi kehadiran Al-Quran, hingga dari pemahaman itu kita bisa membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa untuk senantiasa memberi like, komen, share, dan subscribe atas video kami ini, hingga kami bisa bertahan untuk sama-sama membangun lentera senja. Hingga di usia kita yang senja, kita memiliki pelita, dan saat menghadap pada Allah Azza wa Jalla, kita dalam keadaan mulia. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.